Halo, selamat berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menyaksikan video demi video mengenai materi di salah satu program prakerja, yaitu membangun bisnis bimbingan belajar. Saya Puji Astuti, insya Allah akan membantu teman-teman dalam memecahkan berbagai masalah melalui pertanyaan demi pertanyaan. Dan juga di sini saya akan men-share pengalaman ataupun apa pengetahuan yang sudah saya dapati dan saya alami sendiri mengenai bagaimana saya menjalankan bisnis bimbingan belajar dari tahun 2010 alhamdulillah sampai detik ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah owner sekaligus pengajar juga, ya, owner di bimbingan belajar Binuri Learning Center, juga pengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Bekasi. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk, baik itu melalui kolom komentar di YouTube ataupun melalui channel saya di Telegram. Jadi teman-teman yang belum bergabung ke Telegram saya, silakan langsung bergabung dengan dengan nama grupnya itu adalah Membangun Bisnis Bimbingan Belajar Binuri Learning Center, atau teman-teman bisa ketik Binuri Learning Center, nanti insya Allah langsung keluar ya, Binuri Learning Center. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa pada apabila teman-teman yang sudah aktif mengikuti atau sudah mendaftar prakerja dan berhasil lolos di program prakerja, jangan lupa untuk mengikuti kelas prakerja yang teman-teman pilih sampai akhir. Karena apa? Karena sertifikat pelatihan akan keluar setelah teman-teman berhasil menyelesaikan kelas yang teman-teman pilih sampai akhir. Jadi jangan sampai baru di tengah jalan terus sudah berhenti, kan sayang ya. Sudah mengikuti kelas tahap demi tahap tapi tidak mendapatkan sertifikat. Di mana sertifikat itu dapat teman-teman gunakan baik untuk melamar pekerjaan ataupun sebagai referensi untuk teman-teman membuka usaha ya. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, baik itu yang bagian di belakang layar lah pokoknya ya, untuk seluruh tim yang hingga saat ini masih terus semangat, masih mensupport saya apapun bentuknya ya. Terima kasih untuk Arkademia, terima kasih untuk Arkademi, terima kasih untuk semua teman-teman Arkademi ya. Semoga kebaikan dan jerih payahnya akan terbayar secara nyata ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga yang aktif memberikan atau mengirimkan pertanyaan, kemudian sudah bergabung juga ya di kelas saya gitu. Semoga apa-apa yang saya sampaikan nantinya akan memberikan manfaat khusus kepada teman-teman. Oke. Masih sama seperti video-video saya sebelumnya, bahwa di kali ini juga saya hanya akan menjawab 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan itu adalah boleh dibilang rangkuman atau kumpulan dari beberapa pertanyaan yang serupa. Kemudian saya gabung menjadi dan saya ringkas menjadi 5 pertanyaan saja ya. Oke. Untuk yang pertama itu adalah pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang edupreneur. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana menjadi seorang edupreneur atau edupreneurship, saya akan coba menjelaskan apa sih edupreneur atau edupreneurship gitu, kemudian contohnya apa ya. Baru nanti insya Allah saya jabarkan juga bagaimana cara teman-teman untuk menjadi seorang edupreneur.
Berdasarkan makalah yang saya baca atau artikel yang saya baca, bahwa edupreneur ini memiliki fungsi atau tugas yaitu sebagai penyambung atau konektor ya di dunia bisnis, wirausaha dan pendidikan, di mana semua aspek itu memiliki konektor atau orang atau bagian yang memberikan koneksi dan memberikan titik temu. Nah, siapa yang melakukannya? Itu adalah seorang edupreneur. Nah, edupreneur atau educational entrepreneur berasal dari dua kata, yaitu education yang berarti pendidikan dan entrepreneur yang bermakna pengusaha atau wirausahawan. Ada juga yang menyamakan istilah edupreneur dengan istilah teachpreneur. Edupreneur dapat dimaknai dari beberapa perspektif ya. Yang pertama, edupreneur sebagai praktek wirausaha di bidang pendidikan. Meskipun seorang edupreneur bukanlah seorang pendidik atau guru, seorang pengusaha atau perusahaan yang bergerak di sektor pendidikan. Edupreneur adalah wira swasta di bidang pendidikan, seseorang yang mengatur dan menjalankan bisnis atau memperbaiki atau memajukan bisnis pendidikan, mengambil resiko lebih besar, dan biasanya untuk melakukannya itu sungguh sangat dibutuhkan semua dorongan, inovasi juga, dan semangat yang luar biasa untuk menciptakan sebuah bisnis pendidikan yang dapat menggerakkan ekonomi di era sekarang. Kemudian yang pengertian yang kedua, edupreneur merupakan pengajar yang mengaplikasikan konsep wirausaha dalam proses pembelajaran. Seorang edupreneur atau institusi pendidikan yang menjalankan prinsip wirausaha yang baik demi suksesnya pendidikan. Nah, selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa edupreneur adalah seseorang yang telah berprofesi sebagai pendidik, bahkan sebelum mengorganisir sebuah bisnis yang berkaitan dengan pendidikan dan telah menginvestasikan baik itu waktu, energi, dan modal untuk menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan program, kemudian memasarkan produk, layanan, atau teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Nah, pengertian yang selanjutnya bahwa edupreneur adalah pendidik yang melaksanakan pengajaran dengan membiayai sekolah mereka sendiri. Beberapa guru telah meninggalkan sistem pendidikan yang mapan karena beberapa alasan, yaitu karena telah menemukan spesialisasi dan hasrat dalam pendidikan. Beberapa guru tersebut melayani kelompok, individu, dan bahkan komunitas yang bebas, yang terbuka, kemudian yang lebih besar lagi. Mereka mempersonalisasi pengalaman belajar untuk para siswa, mencari nafkah, dan membayar ke depan dengan membantu orang lain. Banyak edupreneur bekerja secara online, di mana mereka bisa membangun jaringan siswa dan guru. Mereka dapat memilih untuk melakukan pekerjaan secara sukarela, membuat perbedaan, mempublikasikan karya inspiratif di situs web milik mereka, dan tetap mendapatkan kehidupan yang sehat. Jadi boleh dikatakan bahwa edupreneurship merupakan bagian dari entrepreneurship yang khusus di bidang pendidikan. Entrepreneurship merupakan suatu usaha seseorang yang memiliki inovasi dan kreatif untuk merealisasikan sesuatu seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dan hal tersebut mempunyai nilai tambah untuk dirinya. Menurut Oxford Project, entrepreneurship merupakan sekolah-sekolah yang selalu melakukan inovasi yang bermakna secara sistematis, kemudian perubahan transformasional, kemudian tanpa memperhatikan sumber daya yang ada,
Kapasitas saat ini atau tekanan nasional dalam rangka menciptakan kesempatan pendidikan baru dan keunggulannya. Dalam pengertian yang pertama, bahwa edupreneurship berorientasi kepada profit, ya. Jadi entrepreneurship ini berorientasi kepada profit yang banyak, memberikan keuntungan finansial, sedangkan pada pengertian yang kedua lebih banyak mengenai semua usaha kreatif serta inovatif sekolah yang berorientasi pada keunggulan. Nah, selanjutnya dalam kesempatan kali ini, saya juga akan memberikan pemahaman sedikit mengenai apa saja contoh dari edupreneurship ini. Nah, konsep edupreneurship dalam hal ini ditekankan kepada usaha kreatif atau inovatif yang dilakukan oleh sekolah untuk memperoleh prestasi sekolah dan menambah income tentu saja atau pemasukan. Prestasi sekolah mungkin tidak langsung membuahkan keuntungan finansial, tetapi sekolah yang berprestasi memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan bantuan dan input siswa yang lebih baik. Dengan modal prestasi ini, sekolah sedikit demi sedikit akan mengalami kemajuan sampai menjadi sekolah unggul. Dalam konteks ini, unggul tidak memberi dampak finansial secara langsung, tetapi merintis masa depan yang lebih sukses. Setelah menjadi sekolah unggul, peluang dan kesempatan untuk mencari tambahan income semakin mudah didapatkan tentunya. Banyak lembaga pendidikan unggul yang ada pada saat ini cenderung menarik biaya pendidikan yang mahal dari peserta didiknya. Lembaga pendidikan berubah menjadi pabrik-pabrik pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas input maupun outputnya. Sebagian output atau lulusan dapat memperoleh prestasi akademik tinggi, tetapi belum tentu mampu beradaptasi, kreatif, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi dunia kerja. Dalam Teaching Factory, siswa SMK disiapkan untuk menjadi lulusan yang siap kerja, yang cerdas, kompetitif, dan memiliki kemampuan atau pengetahuan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Lembaga pendidikan unggul diharapkan mampu memberdayakan peserta didik agar mereka memperoleh sukses di kemudian hari. Untuk memperoleh sukses tersebut, pendidikan diharapkan mampu membekali peserta didiknya supaya memiliki kepekaan sosial untuk menembus sektor bisnis dan membawa perubahan tentunya. Nah, selanjutnya apa saja sih ya implementasi dari edupreneurship ini? Yang pertama adalah Teaching Factory. Penyelenggara pendidikan dituntut mampu menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif menciptakan peluang kerja atau entrepreneur. Salah satu strategi untuk menyiapkan lulusan yang mampu berwirausaha adalah mengembangkan Teaching Factory sebagai tempat berlatih usahanya. Edupreneurship tanpa Teaching Factory sama seperti belajar keterampilan tanpa praktik, karena tidak ada pengalaman nyata yang diperoleh siswa selama belajar. Namun demikian, untuk menjadi seorang entrepreneur tidak semata-mata harus berwirausaha dengan cara berjualan, tetapi dapat menjadi kreator pada industri kreatif yang lebih luas lapangan kerjanya. Nah, Teaching Factory ini merupakan suatu konsep pembelajaran konstekstual yang mendekatkan siswa ke dalam suasana atau situasi kerja yang sesungguhnya. Teaching Factory merupakan sebuah replika industri, memiliki peralatan produksi secara atau setara dengan industri, menerapkan standar operasional prosedur yang sama dengan industri sehingga produksi barang dan jasa pun sejajar dengan industri. Teaching Factory diharapkan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang dipelajari di sekolah. Jadi ada balancingnya.
Kemudian akhirnya akan timbul pertanyaan, samakah antara edupreneurship dengan entrepreneurship education? Di sini dari segi bahasa jelas berbeda ya. Edupreneurship itu adalah kewirausahaan di bidang pendidikan, sedangkan entrepreneurship education adalah pendidikan kewirausahaan. Yang pasti berbeda keduanya. Untuk edupreneurship, kewirausahaan di bidang pendidikan adalah pendidikan yang mencetak peserta didik yang kreatif, inovatif, pencipta peluang yang handal, dan pemberani melangkah menyambut tantangan kehidupan. Edupreneurship merupakan bagian dari entrepreneurship yang unik di bidang pendidikan. Adalah boleh dikatakan bahwa edupreneurship ini adalah pendidikan yang mencetak peserta didik yang kreatif, inovatif, pencipta peluang yang handal, dan pemberani melangkah menyambut tantangan kehidupan. Sedangkan entrepreneurship education atau pendidikan kewirausahaan adalah usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intensi atau niat, dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku yang kreatif, inovatif, dan berani mengelola resiko. Di dalam pendidikan kewirausahaan, kita mengakselerasi pengalaman dan pola pikir dalam pendidikan kewirausahaan yang ingin kita didik. Itu adalah dengan menularkan pola pikir dan perilaku seorang wirausaha pada peserta didik, hingga dia berperilaku dan mandiri melalui pola pikir serta pemberian kompetensi dan skill. Jadi, dalam pendidikan kewirausahaan akan mengembangkan peserta didik berperilaku entrepreneur dan menjawab tantangan masa depan. Kesimpulannya, pendidikan kewirausahaan adalah kompetensi wajib yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan masa depan dengan penerapan karakter kewirausahaan. Hal ini penting karena peserta didik yang berperilaku dan berjiwa wirausaha sebagai motor penggerak perekonomian masa depan Indonesia. Lantas, seberapa pentingnya seorang pendidik menguasai edupreneur atau memiliki edupreneurship, ya? Nah, guru di dunia global saat ini harus memikirkan ilmu yang disalurkan tidak terbatas pada ruang dan waktu mengajar di kelas saja. Jadi pendidikan adalah modal utama selanjutnya. Dan saya menyarankan usaha yang dilakukan harus fokus membangun lingkungan dan membantu orang lain. Salah satu platform pendidikan berbasis teknologi yang sukses sudah berhasil ada apanya gitu ya. Nah, kemudian tidak berhenti pada pemberian motivasi dan contoh nyata. Di sini juga bagaimana kita harus memahami apa yang akan kita lakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang selama ini kita dapatkan mungkin dari background pendidikan bagi yang berlatar pendidikan seorang guru. Nah, bahwa di sini ada 4 pergeseran yang harus dihadapi oleh seorang guru begitu lulus dari sarjana, kemudian terjun ke dunia yang nyata. Pergeseran-pergeseran tersebut antara lain paradigma dalam pendidikan, strategi pembelajaran dari pemberian materi menjadi pengembangan materi multi konteks, pembelajaran pada tempat terbatas menjadi tidak terbatas atau global, dan pembelajaran dari teks terbatas menjadi rujukan tidak terbatas. Jadi, setiap guru harus mempersiapkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang berkualitas untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Lantas, bagaimana cara untuk menjadi seorang edupreneur? Seperti yang tadi sudah saya jabarkan di awal bahwa edupreneur itu adalah entrepreneur education. Ya, jadi di sini kita akan membahas secara global mengenai entrepreneurnya. Di dalam dunia bisnis, tidak pernah ada cara instan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses tentunya. Kita harus melewati berbagai macam rintangan,
tantangan, bahkan hambatan yang akan selalu menjatuhkan kita. Kebanyakan entrepreneur sukses mengikuti suatu pola yang hampir sama. Banyak artikel dan buku mengklaim bahwa mereka mengetahui kunci kesuksesan dan cara menjadi entrepreneur yang sukses. Namun, semua itu berasal dari satu dasar yang sama. Nah, apa saja? Yang pertama adalah cintai apa yang Anda lakukan. Passion adalah kunci dari bisnis yang akan terus berjalan. Jika Anda menjalankan suatu bisnis dengan setengah hati, maka presentasi kegagalan bisnis akan menjadi cukup besar. Dalam dunia bisnis, kita pasti akan berkali-kali jatuh dan di saat itulah passion satu-satunya hal yang dapat membangkitkan kita kembali. Kemudian yang kedua adalah lakukan selangkah demi selangkah. Jangan menggunakan cara all in dalam suatu startup bisnis. Hal ini memiliki tingkat resiko yang terlalu tinggi. Belajarlah sedikit demi sedikit, mengambil resiko yang terkecil terlebih dahulu. Dari situ, kita akan belajar bagaimana menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga ke depannya kita lebih teliti dalam memilih suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, belajar dari orang lain. Ya, jadi entrepreneur yang sukses seringkali bekerja untuk orang lain sebelum ia mengeluarkan bisnisnya sendiri. Meluangkan waktu beberapa tahun bekerja dapat menambah pengalaman dan ilmu yang kelak akan dibutuhkan di dalam bisnis itu. Yang keempat, belajar cara untuk bisa mempromosikan diri Anda. Kepercayaan diri sangatlah dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Janganlah malu untuk bertanya kepada sesama, belajarlah cara mempromosikan barang atau jasa yang baik dan tidak terdengar seperti suatu promosi yang akan membuat klien tidak tertarik. Yang kelima, berani merealisasikan bisnis Anda. Beranilah untuk mengambil action. Sebuah ide saja tidak akan cukup dalam proses entrepreneurship. Kita harus berani untuk merealisasikannya. Tidak ada kata menunda-nunda. Buatlah sebuah action yang signifikan dalam setiap langkah yang kalian ambil. Yang keenam, buatlah perencanaan bisnis. Banyaklah membaca artikel tentang bisnis yang sukses. Ambillah ilmu atau pengetahuan dari setiap artikel tersebut. Buatlah sebuah rencana bisnis dengan mengaplikasikan ilmu dan juga pengetahuan yang telah kalian miliki. Yang ketujuh, bangunlah reputasi bisnis kalian. Membangun reputasi bisnis membutuhkan waktu dan kerja keras. Jagalah reputasi Anda baik kepada supplier maupun pelanggan Anda dengan cara selalu berlaku jujur dan memberikan pelayanan serta produk yang terbaik. Yang kedelapan, tidak ada kata terlambat. Banyak entrepreneur yang sukses memulai karir suksesnya pada usia yang tidak muda lagi. Salah satu contohnya adalah Harlan David Sanders, pemilik Kentucky Fried Chicken atau KFC ya, yang mulai mewaralaba bisnisnya di tahun 1952 atau saat beliau berumur 62 tahun. Saat ini KFC memiliki lebih dari 18.800 outlet yang tersebar di 118 negara. Jadi tidak pernah ada batasan umur dalam memulai suatu bisnis. Yang kesembilan, bangunlah tim kerja yang solid. Carilah sebuah tim yang dapat bekerja sama dengan kalian, orang-orang yang dapat jatuh susah bersama-sama dan bangkit lagi bersama-sama. Orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda dan orang yang dapat Anda percayai. Yang ke-10, waspada terhadap sikap Anda. Sikap dari seorang founder atau pemilik usaha akan berpengaruh terhadap bisnis yang dijalaninya. Jika ia memiliki sikap yang malas, acuh tak acuh dengan masukan atau kritik yang diberikan dari pelanggan, maka dapat dipastikan bahwa presentasi kegagalannya akan lebih besar. Sebaliknya, jika ia merupakan orang yang mau berubah, senang mendengarkan saran atau kritik dari pelanggan, mau menghadapi masalah dan tantangan, presentasi keberhasilannya akan lebih besar. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatur atau merancang manajemen bimbingan belajar rumahan? Oke, dewasa ini muncul patron baru dari bisnis bimbingan belajar yang lebih murah meriah dan mudah dikelola, yaitu bisnis bimbingan belajar rumahan.
Muncul dengan cara yang berbeda, lebih sederhana dan santai, ternyata model ini mampu mendatangkan profit yang cukup besar. Kebanyakan pelaku usaha bimbingan belajar rumahan mengejar target pasar dari lingkungan pemukiman sekitarnya. Justru ini menjadi nilai tambahnya, karena biasanya proses promosi lebih murah. Cukup dengan ketok tular antara tetangga. Selain itu, banyak ibu yang merasa lebih nyaman mempercayakan anaknya di jasa bimbingan belajar yang dekat dari rumah, terutama bila Anda melayani bimbingan belajar untuk anak-anak. Nah, tetapi meski terkesan mudah, murah, dan sederhana, tidak lantas kalian mengabaikan unsur manajemen dalam usaha. Manajemen bimbingan belajar tetap menjadi hal penting yang harus kalian perhatikan bila kalian ingin sukses dengan usaha bimbingan belajar rumahan kalian. Karena manajemen bimbel yang baik akan menjadikan usaha Anda yang berskala rumahan tetap mampu beroperasi secara profesional. Dan siapa pula konsumen yang mau memilih Anda bila Anda tidak profesional, ya kan? Lantas, bagaimana membuat sistem manajemen bimbel ya skala rumahan yang profesional? Nah, oke. Di sini saya akan mencoba membantu menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatur bimbingan belajar skala rumahan. Yang pertama, tetap sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Meski kalian hanya membuka usaha di rumah, sebaiknya kalian tetap memiliki data yang mampu menjawab pertanyaan seperti berapa harga yang tepat untuk target pasar Anda, apa fasilitas yang diharapkan konsumen Anda dari sebuah jasa bimbingan belajar, apa target-target yang ingin konsumen Anda dicapai dengan ikut menjadi siswa belajar bimbingan belajar kalian. Nah, semakin baik Anda mampu membaca kebutuhan dan kendala di pasar, semakin baik pula kalian beradaptasi dengannya. Menjadi sesuai dengan keinginan pasar bisa menjadi solusi terbaik dalam mengeruk untung dari usaha rumahan kalian ini. Karena bila kalian bekerja di kawasan hunian, pasar Anda terbatas. Jadi Andalah yang harus beradaptasi dengan pasar supaya pasar memilih Anda. Yang kedua, biarkan kabar burung bekerja. Gosip, dalam hal ini kabar burung, memang selalu menjadi kegemaran yang melekat di kalangan pemukiman dan perumahan. Jadikan ini jalan pintas usaha promosi Anda. Sederhananya, jadikan konsumen Anda yang puas dengan pelayanan Anda menjadi mesin penyebar gosip yang akan mempromosikan bisnis bimbingan belajar Anda ke tetangga-tetangga. Kenyataannya, produksi dan pemasaran selalu menjadi sisi yang terus bersinergi dalam menyukseskan usaha. Jadi fokuslah pada bagaimana menjadi bimbel yang mampu memuaskan konsumen. Kuncinya adalah kembali ke poin yang pertama tadi, jadilah sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga, bijaksana dalam menentukan anggaran. Meski kalian bisa saja membeli seperangkat AC dengan harga mahal, tetapi bila pasar potensial Anda tampaknya hanya membutuhkan kipas angin, Anda tidak perlu ngoyo. Lakukan selalu langkah cermat bila berkaitan dengan biaya. Seperti dengan menggunakan soft copy modul bimbel daripada harus membuat sendiri modul bimbel. Membuat sendiri akan memakan waktu, lebih boros, dan tidak bisa terjamin kualitasnya. Yang keempat adalah efisiensi tenaga Anda. Bila kalian masih bisa mengelola pengajaran dengan tenaga kalian sendiri, ada baiknya kalian tidak perlu merekrut tenaga tambahan dulu. Karena justru perekrutan akan menambah biaya operasional yang bisa memberatkan usaha rumahan kalian. Biasanya usaha rumahan berawal dari modal kecil, jadi jangan mengambil keputusan yang akan menciptakan pemborosan. Akan lebih bijak jika kalian mengatur time management untuk mengelola keterbatasan waktu. Yang kelima adalah pembukuan keuangan. Nah, pembukuan keuangan ini yang kerap diabaikan pengelola atau pemilik bisnis bimbingan belajar rumahan.
Meski bercap rumahan, bukan lantas kalian bebas mencampur aduk penghasilan bimbingan belajar dengan urusan rumah tangga. Karena pembukuan yang berantakan dapat berakibat fatal. Dana yang seharusnya untuk operasional terpakai untuk hal di luar usaha. Anda bisa saja kekurangan cash pada saat Anda membutuhkan dana untuk menciptakan atau untuk mencetak modul atau membeli alat tulis. Yang keenam adalah fleksibel. Metode yang harus kalian ambil baik dalam aktivitas pengajaran dan metode promosi harus lebih fleksibel. Hal ini karena kebanyakan konsumen kalian adalah tetangga kalian sendiri. Jadi berupayalah untuk tetap menjaga suasana akrab dan kekeluargaan. Tetapi kalian tetap harus menekankan ketegasan pada peserta kursus supaya mereka bisa mengikuti kelas dengan baik. Jadi, usaha bimbingan belajar atau lembaga pendidikan adalah bisnis kepercayaan. Jika kalian telah mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen, maka saat itulah kalian layak mematok tarif untuk jasa bimbingan belajar yang kalian berikan. Kalian bisa mulai dari yang paling mudah, yaitu usaha atau bisnis bimbingan belajar calistung atau baca tulis hitung. Ketika jumlah murid bertambah banyak, kalian bisa mencari partner, baik untuk permodalan maupun keahlian. Rumah kalian sendiri mungkin sudah tidak muat untuk menampung banyak murid, maka kalian membutuhkan bangunan yang luas untuk menjadi ruang-ruang kelas. Untuk itu, ganti manajemen bimbel rumahan Anda menjadi yang lebih besar lagi. Karena dunia pendidikan tidak akan pernah ada matinya selama orang butuh dengan yang namanya ilmu. Jadi peluang bisnis bimbingan belajar, rumahan maupun ruko bisa jadi usaha yang menjanjikan. Asalkan tahu bagaimana cara manajemennya, baik manajemen dalam hal sumber daya manusia atau gurunya maupun kurikulum materinya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu berilah nama yang bagus untuk usaha bimbingan belajar Anda. Nah, strateginya apa saja? Yang pertama adalah gandeng partner untuk bergabung. Karena Anda tidak mungkin mengurus semuanya secara sendiri. Selain berbagi beban kerja, partner dapat Anda ajak untuk bersama-sama menanamkan modal. Yang kedua adalah persiapan bisnis bimbingan belajar. Selalu perhatikan tiap satuan pelajar, apakah SD, SMP, atau SMA tiap tahunnya. Dalam proses bisnis bimbingan belajar, kalian perlu mengetahui beberapa hal ya. Yang pertama adalah kurikulum yang sedang berlaku. Kalian harus segera tahu ketika terdapat perubahan kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional. Nah, yang sudah tiap ganti menteri, kurikulum bisa ikut-ikutan ganti. Yang kedua, materi yang dipelajari dalam tiap semester. Tanyakan langsung materi yang dipelajari kepada pihak terkait, misalkan Dinas Pendidikan setempat. Jangan mengacu kepada materi buku-buku teks yang dijual di pasaran. Yang ketiga, soal-soal yang sering diujikan. Menjejalkan 1000 macam soal kepada siswa justru tidak akan efektif. Pelajari tipe soal yang sering diujikan, baik dalam ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester, maupun ujian nasional. Yang keempat, tips atau cara cepat mengerjakan soal. Nah, inilah bedanya bimbingan belajar dengan sekolah. Di sekolah, biasanya soal dikerjakan sesuai rumus atau aturan yang berlaku. Keuntungannya, siswa jadi paham betul dari mana hasil atau jawaban. Harapannya, ketika di sekolah, siswa sudah memahami logika atau urutan untuk memperoleh jawaban, maka di bimbingan belajar diberikan cara yang lebih praktis atau cara cepat untuk menemukan jawaban. Ketepatan dan kecepatan mengerjakan soal adalah nilai plus yang harus dimiliki tiap bimbingan belajar. Hal ini penting untuk patokan menyusun jadwal pelajaran di bimbingan belajar kalian. Kapan harus menyiapkan siswa untuk ujian tengah semester, kapan menyiapkan siswa untuk ujian akhir semester, atau bahkan ujian nasional. Yang keempat adalah modul tiap bidang studi. Ada baiknya kalian mempelajari tipe modul dari bimbingan belajar lain. Kalian bisa bekerja sama dengan tiap tentor untuk pembuatan modul sesuai bidang studi yang diempu.
Nah, buatlah modul dengan gaya bahasa ringan sesuai tahapan perkembangan psikologi pembacanya, lengkap namun sistematis dan mudah dipelajari. Modul yang gaya penulisannya kaku seperti textbook orang kuliahan justru akan membuat siswa malas membukanya. Membuka saja malas, apalagi mempelajarinya. Yang ketujuh adalah administrasi untuk bisnis bimbingan belajar. Administrasi pokok yang perlu disiapkan untuk sebuah bimbel adalah yang pertama formulir pendaftaran, kemudian isian data siswa, kartu siswa, daftar presensi untuk bimbel yang sudah menerapkan komputerisasi presensi biasanya pada kartu siswa telah dilengkapi barcode, sehingga untuk kepentingan presensi siswa tinggal menggesekkan atau mendekatkan kartu pada scanner. Kemudian jadwal harian berisi nama kelas, bidang studi yang dipelajari, dan tentor yang bertugas. Presensi tentor berisi tanggal, jam mengajar, dan bidang studi yang diajarkan. Berkumpulnya siswa dalam jumlah banyak kadang akan membuat suasana gaduh. Untuk mengantisipasi komplain dari warga lain, kalian harus mengurus izin usaha bimbingan belajar. Uruslah perizinan minimal izin dari lingkungan atau RT RW setempat ya. Izin dari lingkungan akan membuat Anda lebih tenang dalam menjalankan usaha. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja resiko dari usaha bimbingan belajar ini? Oke, sebelum kita membahas apa saja resiko-resiko yang akan mungkin akan teman-teman dapatkan pada saat teman-teman sudah memulai usaha bimbingan belajar, saya akan membahas mengenai prospek terlebih dahulu, jadi supaya balance ya, jadi supaya teman-teman itu tidak merasa pesimis ya, saya nggak mau buka bimbel karena resikonya bla 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 bla, tanpa mengetahui prospeknya seperti apa gitu ya. Bisnis bimbingan belajar menjadi salah satu peluang yang memiliki banyak peminat. Pasalnya, jika kalian tidak memiliki tempat khusus untuk menjalankan usaha tersebut, bisa kalian lakukan di rumah dari bisnis bimbingan belajar kecil-kecilan dahulu, namun harus juga kalian perhitungkan apa saja prospek dan resikonya. Nah, untuk prospek bimbingan belajar ini sendiri memiliki prospek yang menurut saya lumayan tinggi untuk diterima di lingkungan sekitar. Sudah banyak sekali tersebar di Indonesia dari bisnis kecil hingga besar, apalagi jika tenaga pengajarnya seorang ahli dan profesional. Kredibilitas pun menjadi meningkat. Nah, alasannya karena apa? Yang pertama karena minat orang tua yang banyak. Alasan pertama ini berkaitan dengan minat orang tua dari peserta didik yang selalu meningkat seiring berkembangnya waktu. Bagi mereka, memberikan yang terbaik kepada buah hati merupakan suatu hal yang paling berarti. Banyak orang tua mencari guru pendamping untuk memberikan tambahan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Target pasar kalian pun sangat luas. Mulailah dari bisnis kecil terlebih dahulu, kemudian tingkatkan kredibilitas dengan memberikan pelayanan secara baik kepada peserta didik. Alasan yang kedua adalah modal yang cenderung kecil. Tentu dalam menjalankan sebuah bisnis, kalian membutuhkan modal awal untuk mendukung keberlangsungan usaha tersebut agar bisa berjalan secara lancar. Banyak orang berkata bahwa modal haruslah besar serta mencangkup berbagai kebutuhan dalam sebuah bisnis itu sendiri. Kalian bisa memecahkan stigma tersebut dengan menjalankan sebuah bisnis bimbingan belajar. Bisnis ini hanya membutuhkan sedikit saja alat dan perlengkapan. Selain itu, jika sudah memiliki alat-alat tersebut, maka pengeluaran atau modal pun tentu saja bisa semakin ditekan. Nah, kemudian yang ketiga, bisa dikerjakan di rumah. Jadi bisnis bimbingan belajar ini sangatlah memiliki peluang yang besar. Hanya bermodal pengalaman serta keahlian yang dimiliki, kalian bisa menjalankan usaha ini. Semua orang dapat menekuninya, asalkan ada niat serta tekad untuk terus maju.
Bimbingan belajar bisa terlaksana di rumah dan menyuruh peserta didik untuk datang ke rumah. Bisnis ini sangatlah membantu bagi kalian yang tidak memiliki kendaraan bermotor. Selain itu, suasana akan lebih nyaman karena dilaksanakan di rumah sendiri. Alasan yang keempat, mengandalkan keahlian. Jika kalian sudah ahli dalam berbagai bidang, pasti akan terasa sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemampuan tersebut hilang seiring berjalannya waktu, karena diri sudah berhenti menekuninya. Beda halnya jika kalian menyalurkan keahlian itu dalam sebuah bisnis bimbingan belajar. Ilmu yang didapatkan akan terus tertanam di pikiran kita serta ikut serta dalam mencerdaskan generasi bangsa tentunya. Di samping itu, diri merasa lebih nyaman tanpa tekanan sebab pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Alasan yang kelima adalah karena profitnya yang besar. Beda dengan bisnis-bisnis lainnya, bisa menghitung profit atau pendapatan setiap beberapa pekan. Misalnya menetapkan biaya yang harus terbayar oleh orang tua setiap harinya sebanyak 10.000, penghitungannya bisa selama seminggu dan banyaknya uang Anda dapatkan. Profit tersebut bisa dijadikan sebagai peluang untuk menjalankan bisnis yang mudah ini. Kalian juga dapat menentukan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau menambah perlengkapan dalam menjalankan bisnis bimbingan belajar tersebut. Kemudian bisa juga sebagai pekerjaan sampingan. Bisnis bimbingan belajar tidak akan menjerat kalian dalam satu pekerjaan saja. Bisnis ini bisa menjadi salah satu pekerjaan sampingan, sementara pekerjaan utama tetap berjalan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan finansial kalian. Kalian bisa menentukan jam belajar kepada peserta didik, misalnya setelah pulang dari pekerjaan utama atau sebelum pekerjaan utama. Cara ini dapat membantu untuk mengisi waktu luang serta menghindari diri dari pergaulan yang tidak bermutu. Nah, setelah kita mengetahui profit-profitnya atau kita mengetahui keuntungan-keuntungannya, lantas apa saja resiko dari bisnis bimbingan belajar ini? Bukan hanya berkaitan dengan peluang besar, juga harus paham mengenai resiko serta tantangan yang mungkin akan ada ke depannya. Dengan demikian, kalian bisa mendapatkan penyelesaian masalah tersebut secara cepat tanpa harus panik, tanpa harus risau terlebih dahulu. Nah, resiko yang pertama adalah perubahan kurikulum. Resiko atau hambatan yang mungkin terjadi ketika menjalankan bisnis bimbingan belajar ini adalah adanya perubahan kurikulum secara cepat dan memeras keringat. Kurikulum akan terus mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Hal ini guna untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik tentunya. Kalian harus menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah. Padahal sudah menyiapkan berbagai materi sebelum adanya perubahan kurikulum tersebut. Dengan demikian, pekerjaan menjadi lebih bertambah. Dari tahap ini perlu banyak kesabaran. Resiko yang kedua adalah perbedaan cara mengajar. Perbedaan pelaksanaan cara mengajar oleh tentor bimbingan belajar akan menimbulkan pertanyaan bagi orang tua. Mengapa cara mengajar atau metode pembelajarannya berbeda dengan yang ada di sekolah? Apakah benar-benar bekerja atau tidak? Nah, untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tua, harus ada komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu. Cara mengajar dan metode pembelajaran tersebut sangat berguna dalam mengatasi masalah belajar anak, supaya mereka bisa menyerap serta memahami materi secara baik. Resiko yang ketiga adalah menghadapi tingkah murid. Tingkah laku murid sangatlah beragam. Ada yang memang bisa diam dengan baik dan juga disiplin, namun tidak jarang juga ada yang sangat nakal.
selalu membuat keributan, serta susah mengaturnya, juga susah dalam memberikan nasihat. Dalam hal ini, kalian perlu meningkatkan kesabaran serta ketelatenan supaya bisa menangani mereka secara baik tentunya. Memberikan motivasi dan dorongan agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, feedback juga perlu bagi mereka supaya terus semangat dalam belajar. Di samping itu, adanya persaingan harga bimbingan yang terjadi di lingkungan sekitar juga akan menjadikan atau memberikan hambatan tersendiri atau resiko tersendiri dalam proses membangun bisnis bimbingan belajar ini. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas kelebihan dan kekurangan bimbingan belajar online juga. Jadi bukan hanya bimbingan belajar reguler atau private saja, tapi juga bimbingan belajar online yang sedang digalakkan semenjak pandemi COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Nah, bimbingan online atau disingkat bimbel sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik baik dari tingkat SD, SMP, ataupun SMA dengan tujuan meningkatkan prestasi atau hasil belajar agar lebih optimal di lembaga tempat mereka belajar. Bimbingan belajar biasanya diberikan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan anak dengan tujuan agar para siswa-siswinya mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Sebenarnya banyak kelebihan yang diperoleh dari peserta didik yang mengikuti bimbel. Berdasarkan instruksi Menteri dalam laman resmi Kemendikbud dalam masa pandemi ini, terdapat beberapa penyesuaian kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau kita kenal juga dengan daring. Salah satunya untuk mengembangkan prestasi dan kreativitas peserta didik. Bimbingan belajar juga dapat meningkatkan penangkapan peserta didik pada mata pelajaran yang dianggap sulit, serta bisa membuat kemampuan peserta didik untuk bersosialisasi menjadi lebih baik. Kreativitas dan prestasi pada setiap anak memang berbeda-beda. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi para orang tua. Orang tua harus mampu mengarahkan apabila anak menghadapi suatu kesulitan dalam pelajaran, juga memberikan support anak. Salah satu solusinya adalah dengan mendaftarkan anak pada bimbingan belajar yang ada, baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di luar sekolah. Nah, sebenarnya tujuan dari bimbingan belajar adalah untuk memberikan solusi terbaik mengatasi masalah belajar anak, sehingga anak akan mendapatkan beberapa cara bagaimana agar belajar menjadi optimal dan efisien. Biasanya dengan adanya guru atau tentor, minat anak terhadap belajar meningkat karena anak dituntut untuk memahami teknik-teknik belajar yang efektif dengan tujuan agar pembelajaran tidak membosankan. Akhirnya, lama-kelamaan sikap tanggung jawab kepada dirinya sendiri akan tumbuh. Namun, dalam kondisi sekarang ini, tidak memungkinkan untuk melaksanakan bimbingan belajar tatap muka maupun di lembaga setingkat sekolah seperti homeschooling atau PKBM. Nah, fungsi dari bimbingan belajar itu apa saja? Yang pertama tentu saja membantu anak dalam memahami dan menyerap pelajaran. Tujuan pokok dari bimbingan belajar adalah membagikan tips kemudahan dalam mengatasi persoalan pelajaran yang mereka anggap sulit. Masalah yang dihadapi setiap peserta didik akan dimudahkan dengan bantuan para tentor ataupun guru. Akhirnya peserta didik lebih mudah dalam menyerap pelajaran di sekolah. Yang kedua, lebih aktif dan pandai bersosialisasi.
Di lain sisi, saat anak mengikuti bimbingan belajar, pastilah seorang anak akan mendapatkan kawan baru. Dengan demikian, maka anak akan terbiasa menjadi aktif dan mudah bersosialisasi dengan orang sekitar. Sikap terbuka dari tentor ataupun guru kepada anak akan menumbuhkan karakter pemberani dan tidak minder. Kemudian yang ketiga, anak mendapatkan pergaulan yang positif. Selama di bimbingan belajar, orang tua tidak perlu mengkhawatirkan pergaulan anaknya. Lantaran pastinya anak tersebut mendapatkan pergaulan yang positif bersama dengan kawannya. Pihak lembaga pasti memberikan pengawasan yang super ketat terhadap pergaulan anak. Nah, poin intinya, apa kelebihan dari bimbingan belajar online? Yang pertama, belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dengan aplikasi yang telah di-download di gadget masing-masing peserta didik, jadi anak tidak perlu keluar rumah jika ingin melakukan bimbingan belajar. Atau bisa menyesuaikan dengan metode pengajaran yang disediakan oleh bimbingan belajar. Apakah melalui aplikasi ataukah melalui seperti Zoom, kemudian Google Meet, dan sebagainya. Kemudian, waktu belajar pun semakin fleksibel. Dengan melakukan bimbingan online, peserta didik dapat menentukan waktu belajarnya bisa dari pagi, siang, sore, ataupun malam. Kemudian yang ketiga, harga yang ditawarkan bimbingan online pun lebih relatif murah jika dibandingkan bimbingan offline. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk bimbingan online berkisar antara puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Materi pelajaran yang belum dipahami bisa diputar berulang-ulang. Biasanya ada saja anak-anak yang kadang tidak paham hanya dengan satu kali penjelasan. Jadi, jika anak tersebut menggunakan bimbingan online, ia bisa mengulang-ulang materi sampai ia paham. Nah, dan yang terakhir, pastinya ada tentor yang siap sedia dan mudah dihubungi lewat aplikasi chatting seperti WhatsApp. Lantas, kekurangan apa saja dari bimbingan belajar online? Jadi di samping kelebihannya, kita juga harus mempersiapkan untuk menghadapi kekurangan dari bimbingan belajar online ini. Yang pertama, saat belajar harus terkoneksi dengan jaringan internet. Padahal tidak semua daerah di Indonesia memiliki koneksi internet yang baik. Yang kedua, penggunanya belum sebanyak bimbingan belajar konvensional. Hal ini terjadi karena bimbingan online harus melalui gadget, sehingga orang yang tidak memiliki gadget tidak bisa mengaksesnya. Dan masih banyak orang tua juga yang tidak bisa menggunakan gadget. Nah, yang ketiga, ukuran data aplikasi cukup besar karena memuat banyak materi serta video pelajaran. Padahal banyak anak di Indonesia yang masih menggunakan HP tidak terlalu canggih, sehingga memori penyimpanannya pun juga tidak maksimal ya. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari bimbingan belajar, baik bimbingan belajar secara konvensional ataupun bimbingan belajar secara online. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana mengelola anggaran usaha bimbingan belajar? Atau di sini juga saya akan memberikan sedikit tips atau trik bagaimana membuat anggarannya juga, ya. Bagi suatu bisnis, pengelolaan keuangan sangatlah penting karena akan menentukan keuntungan yang didapatkan dari bisnis tersebut. Mengelola keuangan bisnis ini juga berlaku bagi bisnis bimbingan belajar yang sekarang ini sedang teman-teman jalani, atau bagi teman-teman yang baru ingin membuka bisnis bimbingan belajar. Bagi kawan-kawan yang memiliki bisnis bimbingan belajar, sudahkah mengelola keuangan bisnis dengan baik? Nah, apa saja sih manfaat dan pentingnya mengelola keuangan bagi bisnis bimbingan belajar yang sedang kawan-kawan bangun ini?
Yang pertama, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu kawan-kawan dalam meningkatkan pendapatan bisnis. Ini dikarenakan pengelolaan keuangan yang baik membantu kalian mengetahui secara jelas uang masuk dan uang keluar. Yang kedua, membantu kalian merencanakan bisnis ke depannya. Kalian bisa dengan mudah melakukan pemantauan keuangan bisnis. Jika ada hal-hal yang di luar target, kawan-kawan bisa segera mengatasinya. Kemudian, pengelolaan keuangan bisnis bagi bisnis bimbingan belajar juga akan memudahkan kalian dalam mengontrol keuangan sehingga keuangan bisnis tetap sehat. Dengan pengelolaan keuangan bisnis yang baik, kalian juga bisa mengatur modal kerja atau menambah modal untuk bisnis ini. Lantas, trik mengelola keuangan bisnis bimbingan belajar itu apa saja? Yang pertama, belajar cara mengelola keuangan. Trik pertama yang harus dilakukan adalah kalian wajib belajar mengelola keuangan yang baik dan benar. Terlebih bagi kalian yang memang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan bisnis. Ada berbagai cara yang dapat kalian lakukan untuk belajar mengelola keuangan bisnis ini. Di zaman yang serba teknologi, ada berbagai media untuk tempat belajar bagi kalian, seperti dari YouTube, internet, ataupun sharing di media sosial. Kalian juga bisa mempelajari pengelolaan keuangan dari buku ataupun mengikuti pelatihan khusus untuk mempelajari pengelolaan keuangan bisnis. Yang kedua, buat perencanaan yang matang. Trik kedua yang dapat kalian lakukan untuk mengelola keuangan bisnis bimbingan belajar dengan baik adalah dengan membuat perencanaan yang matang. Perencanaan ini sebaiknya dilakukan ketika kalian baru akan memulai bisnis bimbingan belajar. Kalian bisa membuat bisnis plan untuk mendapatkan perencanaan bisnis yang lebih matang. Selain bisnis plan atau rencana bisnis, kalian juga bisa membuat bisnis model kanvas dan lakukan analisis SWOT agar bisnis bimbingan belajar yang kalian jalani ini lebih matang saat dimulai. Nanti di sesi berikutnya akan saya jabarkan apa itu analisis SWOT. Nah, melakukan perencanaan bisnis ini juga dapat mengurangi resiko bisnis. Jadi, pastikan kalian melakukannya ya. Nah, yang ketiga, pastikan membuat anggaran. Selain perencanaan bisnis atau bisnis plan, anggaran juga jadi bagian yang tidak boleh kalian lewatkan. Membuat anggaran ini dilakukan agar kalian tahu secara jelas berapa modal yang dibutuhkan dan untuk apa saja modal tersebut dialokasikan. Anggaran ini juga dapat dibuat berdasarkan periodik, misalnya anggaran bulanan, anggaran tahunan, atau per berapa bulan. Buatlah anggaran dengan baik agar kalian bisa mengalokasikan modal sesuai kebutuhan. Yang keempat, arus kas harus selalu diawasi. Arus kas merupakan aliran keluar masuknya uang yang ada dalam suatu bisnis. Buat kawan-kawan yang memiliki bisnis bimbingan belajar, wajib banget mengawasi arus kas bisnis kalian. Pastikan arus kas ini sesuai, yaitu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, agar kalian juga bisa mendapatkan keuntungan. Yang kelima, jadikan profit sebagai modal tambahan. Bagi kalian yang memiliki keterbatasan modal, kalian tetap bisa memulai bisnis bimbingan belajar ini. Caranya adalah dengan memulai bisnis kecil. Kemudian ketika kalian mendapatkan keuntungan, kalian bisa menggunakannya sebagai tambahan modal. Menjadikan laba atau profit sebagai modal tambahan merupakan solusi tepat bagi kalian yang memiliki keterbatasan modal. Dengan menggunakan laba sebagai modal kerja, kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Yang keenam, jangan campur uang bisnis dengan uang pribadi. Mencampur uang bisnis dengan uang pribadi merupakan kesalahan fatal yang tidak boleh kalian lakukan.
Mencampurkan uang pribadi dengan uang bisnis akan membuat kalian sulit mengetahui berapa omset yang didapat. Kalian juga bisa dengan mudah menggunakan uang bisnis untuk kebutuhan pribadi dengan dalih nanti akan dikembalikan. Buat kalian yang ingin sukses di bisnis, jangan pernah lakukan hal ini. Pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis yang kalian miliki. Jika memang menggunakan rekening, buatlah rekening yang berbeda untuk pribadi dan untuk bisnis. Yang ketujuh, jangan lupa dana darurat. Dana darurat juga tidak boleh kalian lupakan dan sepelekan. Sisihkan pendapatan atau profit bisnis yang kalian dapatkan untuk dijadikan sebagai dana darurat. Dana darurat ini nantinya yang akan membantu kalian ketika terjadi hal-hal di luar dugaan atau untuk menangani resiko-resiko yang bisa mengancam bisnis kalian. Kalian bisa membuat alokasi khusus untuk dana darurat ini dan pisahkan dana darurat dengan uang pribadi dan juga uang bisnis. Yang ke-8 adalah buat laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh bisnis, termasuk bisnis bimbingan belajar. Jadi, jangan sampai kalian melewatkan laporan keuangan ini ya. Nah, apa saja jenis laporan keuangan yang wajib ada di setiap bisnis bimbingan belajar? Yang pertama adalah laporan billing para siswa, yaitu transaksi para siswa. Kemudian yang kedua, laporan pembayaran siswa. Yang ketiga, laporan laba rugi. Yang keempat, laporan jatuh tempo atau jumlah pertemuan siswa. Yang kelima, laporan cicilan pembayaran. Yang keenam, laporan biaya pembayaran. Yang ketujuh, laporan biaya kegiatan. Dan yang kedelapan, inventory. Kemudian yang 9, gunakan software akuntansi. Nah, membuat laporan dan mengelola keuangan bisnis sering jadi bagian sulit yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Buat kalian yang kurang memahami cara mengelola keuangan bisnis bimbel ini, kalian bisa menggunakan software akuntansi yang ada di Play Store, atau kalian bisa membeli software akuntansi tersebut. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit simulasi ya. Ini bisa kalian atau bisa teman-teman pelajari atau bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing ya, karena kan setiap kondisi baik itu keuangan, kondisi lingkungan itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ada teman-teman yang memiliki tempat untuk bimbingan belajar ini, atau teman-teman yang tidak memiliki tempat dan akhirnya memutuskan menggunakan sisi rumah atau bagian dari rumah sebagai tempat untuk belajar. Nah, di sini rincian modal usaha bimbingan belajar itu secara rumahan dari awal hingga berdirinya, yang pertama yang dibutuhkan adalah whiteboard. Satu whiteboard ini kita asumsikan seharga 250.000. Yang kedua adalah spidol whiteboard dan penghapusnya dengan total rincian yang saya perkirakan adalah 40.000. Yang ketiga, kursi sebanyak 10 buah. Harga satu unit kursi itu sekitar 400.000. Berarti total untuk 10 kursi itu sekitar 4 juta. Kemudian buku modul pelajaran yang saya alokasikan sekitar 200.000 karena ada beberapa kelas dan beberapa mata pelajaran. Yang kelima adalah biaya listrik dan telepon bulanan jika diperlukan, atau bisa kita alihkan biaya telepon ini ke biaya kuota pulsa ya. Itu seharga 60.000 sampai 100.000. Kemudian biaya fotokopi soal dan promosi melalui pamflet dan sebagainya itu adalah 40.000. Gaji karyawan jika memang memerlukan ya, atau kita bisa nanti teman-teman bisa mendesainnya apakah memerlukan karyawan atau akan teman-teman handle sendiri ya. Di sini saya membuat simulasinya adalah dengan membayar gaji karyawan sekitar 400.000.
Nah, sistem gaji yang diberikan biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Semakin banyak murid, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan seorang tenaga pengajar. Jadi, total dari semuanya ini adalah sekitar 5 juta rupiah. Ya, ini hanya simulasi. Namun, untuk realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman, ya. Untuk menarik sejumlah konsumen atau pelanggan dari anak sekolah, kalian bisa memberikan harga diskon atau murah ketimbang pesaing. Misalkan 150.000 per bulan. Jika Anda mematok harga bimbingan belajar sebesar 150.000 per bulan, maka keuntungan bisa jelas. Dan ada 12 orang anak sekolah yang berhasil masuk ke usaha bimbel kalian ini, maka keuntungan yang didapatkan kalian adalah 1.800.000. Ini simulasi ya. Yang didapat dari 12 anak, kemudian mereka membayar 150.000. Nah, keuntungan bisnis bimbingan belajar bisa ditingkatkan dengan menarik sebanyak mungkin pelanggan atau menarik sebanyak mungkin siswa-siswinya. Nah, selanjutnya adalah prospek bisnis bimbingan belajar. Peluang usaha sangat banyak. Jangan pernah merasa tidak memiliki ide dan peluang dalam bisnis. Kalian bisa mencari peluang usaha di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah bisnis bimbingan belajar ini ya. Usaha bimbingan belajar sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun 1980-an sampai sekarang. Bisnis lembaga bimbingan ini bisa menjanjikan dan memberikan prospek cerah seiring bertambah banyak jumlah angkatan anak sekolah dan diadakan ujian nasional serta ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri. Banyak sekali bisnis bimbingan belajar dengan berbagai merek yang terjun ke dalam usaha jasa pendidikan. Jika ditelisik secara mendalam, keuntungan bisnis bimbingan belajar sangat-sangat menjanjikan. Misalkan saja usaha les private door to door. Ya, itu mampu menghasilkan untung bersih sekitar 10 juta rupiah per bulan. Belum lagi tambahan penghasilan dari tenaga pengajar yang lain. Bisnis bimbingan belajar adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan modal kecil namun keuntungannya sangat besar. Dengan syarat kita bisa menguasai salah satu mata pelajaran yang laris manis seperti matematika, bahasa Inggris, kimia, dan fisika, serta mampu mengajar anak dengan baik. Bisnis bimbingan belajar bukan hanya menguntungkan secara materi, tapi juga menguntungkan secara ukhrawi. Seorang pelaku bisnis bimbingan belajar berarti ia turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa atau turut serta mentransfer keilmuan. Dan orang yang membagikan ilmu, maka ilmunya tidak akan habis, namun justru akan semakin bertambah. Nah, selanjutnya persiapan apa saja dalam membuka bimbingan belajar sendiri di rumahan. Langkah sebagai persiapan dalam membuka usaha bimbingan belajar yang perlu kalian lakukan yaitu menentukan konsep bimbingan belajar. Ada banyak konsep usaha bimbingan belajar yang dapat kalian pilih. Apakah sistem waralaba yang sudah mapan dan terkenal atau membuka usaha bimbingan belajar secara mandiri di rumah? Semua tergantung keputusan kalian, disesuaikan keinginan dan budget keuangan. Untuk cara mendirikan bimbingan belajar sendiri rumahan bisa dimulai dengan modal yang kecil. Sedangkan untuk mendirikan usaha bimbingan belajar franchise yang ternama, biaya investasi ditetapkan oleh pihak waralaba pendidikan pusat bersangkutan. Itu lumayan mahal ya, sekitar 100 juta sampai 400 juta. Jika kalian memutuskan untuk membuka usaha bimbingan belajar di rumah dengan brand sendiri, maka akan banyak tantangan dan hambatan yang diterima. Terasa sulit merintis bisnis bimbingan belajar dari nol, di mana harus mengurus konsep, modul, mempersiapkan peralatan, dan perlengkapan. Lokasi usaha juga menyiapkan strategi pemasaran dan merekrut konsumen dan lain sebagainya. Tapi percayalah, jika niat dan tekad kalian kuat dalam bisnis bimbingan belajar, maka dengan kerja keras,
ulet, sabar, pantang menyerah, dan terus berdoa, insya Allah kalian dapat sukses dalam usaha bimbingan belajar. Untuk menarik sebanyak mungkin konsumen dari usaha bimbingan belajar ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti memberikan diskon potongan harga yang menarik, memberikan harga jasa bimbel lebih murah ketimbang pesaing, menyediakan tenaga pengajar berkualitas, memberikan program les private gratis, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian perlu melakukan promosi usaha bimbingan belajar secara rajin melalui dunia maya online, melalui situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau membuat blog dan lain-lain. Lalu, kalian harus menjalin kerjasama dengan berbagai lingkungan perumahan dan sekolah untuk mendapatkan konsumen. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan keuntungan dan kekurangan bisnis waralaba atau franchise. Nah, di sini berlaku tidak hanya untuk bisnis bimbingan belajar saja, tapi juga berlaku untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Bisnis waralaba atau dikenal dengan franchising adalah salah satu jenis usaha yang cukup diminati. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari bisnis ini? Memiliki bisnis merupakan impian semua orang. Namun, bagi sebagian orang, memiliki kendala saat memulai dan membangun bisnis seperti ketersediaan modal dan sumber daya, ide bisnis, dan juga strategi pemasaran bisnis waralaba dalam menjalankannya. Biasanya, untuk mengakali kendala tersebut, para calon pebisnis memulai bisnisnya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mengambil bisnis franchise atau waralaba. Nah, sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bisnis waralaba. Mungkin teman-teman sering mendengar franchise atau waralaba, namun belum memahami secara detail apa itu bisnis waralaba atau yang lebih dikenal dengan franchise ini. Nah, sistem bisnis secara franchise ini sebenarnya bukan model bisnis baru. Bisnis semacam ini bahkan sudah ada sejak tahun 1930-an, di mana saat itu Howard Deering Johnson untuk pertama kalinya memperkenalkan franchising dengan restoran McDonald-nya. Lalu apa sih bisnis waralaba itu? Sebelum secara umum ya, jadi bisnis waralaba merupakan salah satu modal bisnis yang berjalan antara pemilik brand atau merek dengan si pemodal, di mana pemilik brand tersebut memberikan hak untuk menjalankan usahanya termasuk penggunaan merek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan franchise merupakan istilah bahasa asing dari waralaba. Dengan sistem waralaba, pemilik modal tidak perlu membangun merek dan sistem kerja bisnis dari awal. Di dalam dunia waralaba, pihak pemilik merek disebut dengan istilah pewaralaba atau franchisor. Pewaralaba inilah yang merupakan pihak yang memberi hak usaha serta sebagai produsen untuk menjalankannya. Sedangkan pihak pemilik modal disebut dengan istilah terwaralaba atau franchisee. Pihak ini yang membeli usaha dan yang akan menjalankan usaha tersebut sesuai dengan sistem yang telah dipersiapkan. Pihak tewaralaba diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan hak usahanya dari pewaralaba. Pada umumnya, biaya-biaya tersebut meliputi biaya royalti, biaya pengadaan peralatan pendukung usaha, pengadaan bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, menurut pemerintahan Indonesia, waralaba merupakan suatu perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak dalam memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan tertentu berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa.
Waralaba sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Beberapa peraturan lainnya yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah antara lain yang pertama Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Cap/7/1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-D, kemudian PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, jenis dan contoh bisnis waralaba yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah waralaba luar negeri. Jenis waralaba ini paling banyak diminati karena sistemnya sudah jelas. Selain itu, merek produk dari waralaba jenis ini sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat luas atau secara internasional, bahkan memiliki gengsi tersendiri. Kemudian yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Jenis waralaba ini juga menjadi salah satu pilihan investasi yang baik bagi para calon franchisee yang memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan atau kurangnya kemampuan dalam mengatur strategi sebuah usaha. Perkembangan waralaba di Indonesia dewasa ini cukup berkembang dengan pesat dan sangat menguntungkan. Beberapa contoh waralaba yang berkembang diantaranya di bidang jasa atau bimbingan belajar itu seperti Primagama, kemudian Ganesha, ya, dan sebagainya. Selain di kota besar, waralaba juga semakin berkembang hingga ke pelosok daerah. Lantas, apa sih keuntungan menjalankan bisnis waralaba ini? Yang pertama, manajemen bisnis telah terbangun. Tidak seperti membangun bisnis sendiri, sistem waralaba telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Biasanya, para pewaralaba pun mulai memberi kesempatan membuka waralaba karena bisnis yang dijalani sudah matang, memiliki pasar yang tidak berubah-ubah, dan juga memiliki reputasi yang baik sehingga manajemen dan strategi bisnis yang dijalankan sudah berkelanjutan. Yang kedua, merek atau brand sudah dikenal oleh masyarakat. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchisee tidak perlu memikirkan strategi pemasaran dan analisis pesaing. Merek yang baik pasti juga memiliki liputan media yang luas, sehingga bisnis waralaba akan mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Orang yang membeli waralaba akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Contohnya kerjasama dengan pemasok bahan baku, pihak periklanan dan pemasaran, atau lain sebagainya. Dengan kerjasama yang baik, franchisor biasanya memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen, finansial, pemasaran, dan juga pasokan sumber daya. Yang keempat, peluang sukses yang lebih cepat. Bisnis waralaba biasanya memiliki peluang sukses yang lebih cepat karena liputan media yang baik dan juga sudah memiliki pasar dan konsumen yang setia. Biaya modal yang dikeluarkan juga terukur karena pasokan sumber daya dan strategi pemasaran yang sudah matang dari franchisor. Yang kelima adalah manajemen finansial yang lebih mudah. Setiap investor biasanya lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh dari segi finansial dan jaringan pemasaran. Dengan menggunakan sistem waralaba, maka sistem manajemen finansial telah ditetapkan oleh pemilik waralaba utama, sehingga Anda tidak perlu pusing dengan manajemen finansial seperti membangun bisnis baru.
Nah, lantas kekurangan apa saja dalam menjalankan bisnis waralaba? Mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit mengenai kekurangan atau resiko yang akan kita hadapi atau kendala-kendala yang kita hadapi saat kita bergabung atau join dengan sistem franchise ini atau sistem waralaba ini. Yang pertama adalah kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak pembeli waralaba akan sangat terbatas. Ide-ide untuk berkreativitas pun terkadang tidak dapat diaplikasikan karena adanya perjanjian-perjanjian khusus. Yang kedua, meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang matang, para pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Perilaku konsumen yang berubah-ubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya franchise Primagama yang sudah mulai tergerus trennya dan digantikan dengan berbagai macam bimbingan belajar dengan konsep yang lebih menarik lainnya. Yang ketiga, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jika waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang kalian kelola. Yang keempat, membutuhkan modal yang lebih banyak. Pihak pewaralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Kemudian kalian juga ada biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Yang kelima, adanya pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan yang didapatkan sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Nah, tips sukses apa saja menjalankan bisnis waralaba dengan modal kecil? Yang pertama, pilihlah waralaba yang mudah digeluti atau dijalani. Yang kedua, pilihlah waralaba yang produknya akan terus bertahan dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, pilihlah waralaba dengan harga produk yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas prima. Yang keempat, tentukan waralaba yang banyak diminati atau dicari oleh konsumen. Kelima, jalankan bisnis waralaba dengan pelayanan yang ramah dan baik. Keenam, pilihlah waralaba yang dekat dengan rumah Anda untuk memudahkan dalam mencari informasi tentang bisnis tersebut. Ketujuh, pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Lokasi juga akan menentukan kesuksesan bisnis Anda. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah masuk, baik itu di grup ataupun kolom komentar saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan bagi teman-teman yang merasa kurang puas atau masih ada pertanyaan-pertanyaan, ayo silakan kirim pertanyaan Q&A-nya di grup Telegram atau melalui komentar yang ada di channel YouTube saya ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman sekalian. Semoga hari ini kita dapat menjalankan dan merealisasikan usaha yang akan kita bangun ini. Dan semoga usaha yang kita jalani ini mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terus semangat, jangan putus asa, dan bangun terus optimisme kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.